Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Kristus. Pada pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita umat-umat Tuhan. Dari hal potret kehidupan manusia saat mereka di dalam Kristus. Dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga yang ke-28 bunyinya demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang kedua, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasih Kristus, tahukah kita bahwa sejak manusia pertama ditempatkan oleh Allah di taman di Eden, secara natur, secara alami, mereka dibungkus, diprotek dengan kemuliaan Allah, dengan zegina Allah. Saat mereka di Eden dan ke bumi, diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Luar biasa. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah untuk berkuasa atas seluruh bumi. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk memenuhi bumi melalui keturunan ilahi. Saudaraku, kemudian Adam jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya manusia menanggung segala konsekuensinya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 hingga ayat 19. Seringkali datang pertanyaan, menjadi bahan pertanyaan kita umat-umat Allah. Apa dan mengapa sampai manusia itu jatuh? Saudaraku, tahukah kita bahwa ketika Allah menempatkan manusia sebuah taman di Eden, hak asasi diberikan oleh Allah sepenuhnya kepada manusia untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang jahat dan mana yang baik. Artinya apa? Itu pilihan ada pada manusia untuk menaati firman atau melanggar firman. Kejadian pasal 3 jelas sekali ayat 17 sampai 19 dikatakan mereka memilih untuk melanggar titah Tuhan, melanggar firman-Nya. Sehingga apa impact-nya, saudaraku? Impact negatifnya, pengaruh negatifnya, dan segala konsekuensinya tentu ada, saudaraku. Ketika mereka melanggar firman Allah, konsekuensinya dikatakan oleh kitab suci, hilanglah kemuliaannya. Dan memang kita tahu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka penuh dengan kebahagiaan.
Tetapi sangat disayangkan manusia pertama melanggar titah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Dampak atau impact dari kesalahan mereka mengakibatkan hidup mereka fatalis, saudara. Kejadian 3:17-19 dikatakan, hilanglah kemuliaan. Yang kedua, mereka diperhamba oleh dosa. Hidup di bawah kutuk. Tentu kita sudah bisa menggambarkan, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Allah. Orang hidup di bawah perhambaan dosa. Orang yang hidup di bawah kutuk, saudaraku, tidak berdaya. Mereka diibaratkan mereka terjerat, saudaraku, dan tidak bisa melepaskan diri dari jeratan itu. Saudaraku, karena diperhamba oleh dosa. Yang ketiga, konsekuensinya, dampak negatif daripada mereka melanggar firman Allah, dan segala konsekuensinya selain hilang kemuliaan Allah, hidup di bawah kutuk dan perhambaan dosa, terpisah dari Allah, bukan? Kalau manusia sudah terpisah dari Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya ketergantungan dengan Sang Khalik, manusia tidak berdaya, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara. Eden yang penuh dengan kemuliaan tapi akibat dosa Eden itu hilang. Tetapi bersyukur kepada Allah, Eden yang hilang itu didapati kembali, direkrafi oleh Allah, dipulihkan oleh Allah. Pertanyaannya datang, bagaimana cara Allah merekrafi? Memulihkan kembali keadaan manusia yang sudah berdosa. Inilah yang banyak kali dibahas di dalam kumpulan orang-orang kudus. Ketika ada orang-orang di luar, orang-orang percaya, mengatakan, apa sih kekristenan? Saudaraku, dengan ia memprakarsai penyelamatan, dengan Allah lah yang memprakarsai penyelamatan. Dalam Kejadian pasal 3 yang ke-8 hingga 10, saudaraku. Ketika Allah merekrafi kehidupan manusia, memulihkan keadaan manusia yang sudah jatuh, sudah berdosa, hanya dengan jalan satu-satunya adalah Allah yang memprakarsai penyelamatan itu. Kita tahu bersama, bukan? Tuhan berkata apa? Mulai ayat yang ketiga, ayat 8-10 Kejadian 3. Ketika Tuhan berjalan-jalan di tempat taman di Eden, Dia berkata, di manakah engkau? Bukankah hal itu sesuatu yang luar biasa? Itu yang membedakan kita, saudaraku, di mana Allah yang memulihkan Eden yang hilang tadi. Dia prakarsai penyelamatan itu, saudaraku. Sehingga ada banyak ayat yang mendukung dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi Dia. Ketika kita menangkap kebaikan-kebaikan yang Allah kerjakan dalam hidup kita,
Kita ada wujud syukur kepada Allah, ada ungkapan syukur, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Tuhan. Dan kita menggapai sesuatu dari akal manusia kita tidak bisa, tapi Tuhan beri. Tuhan menilik kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dikatakan ketika Allah memulihkan, merecovery kehidupan manusia, pada akhirnya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dan Galatia 6 ayat yang ke-15 dikatakan dia menjadi ciptaan baru. Dia merecovery kembali hidup kita. Menjadi ciptaan baru, memulai proses dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Itu luar biasa. Dalam Galatia 5:22, manusia rohnya mati, menjadi hidup kembali dalam Roma pasal 10 ayat 9. Mengapa, saudara? Karena berkat karya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja sepanjang zaman, sepanjang manusia menanggapi anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Roh Kudus mendampingi gereja. Roh Kudus mendampingi kita sebagai umat-umat Allah. Roh Kudus sebagai solusi bahwa manusia menjadi orang yang benar, saudaraku. Dan apa kata Alkitab tentang manusia secara natural atau secara alami? Dikatakan dalam Galatia pasal 2:20, karena dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus itu sendiri. Luar biasa. Banyak pertanyaan yang muncul dalam hidup kita. Apa kata Alkitab tentang hidup manusia? Manusia kembali kepada desain asli. Dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Kalau manusia telah kembali ke desain asli, apa impactnya? Apa pengaruhnya? Saudaraku, tahukah kita bahwa kita dilahirkan dari Allah? Dan si jahat tidak akan pernah menjamah hidup kita. Kalau kita sudah dilahirkan baru oleh Allah. Kelemahan boleh datang dalam hidup manusia. Tapi Roh Kudus memberi kemampuan buat kita untuk kita melawan kuasa kegelapan itu. Haleluya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Dengan demikian kita telah dimerdekakan dari hukuman maut. Sebagaimana dikatakan Roma 5 ayat 17. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jangan sia-siakan hidup kita. Selagi masih ada kesempatan, jadilah manusia yang punya pengaruh positif pada lingkungan keluarga, di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat, di lingkungan kerja. Kita jadikan lingkungan kerja itu mungkin lingkungan kerja lagi tawar menghadapi kondisi zaman yang luar biasa, menakutkan. Tapi kita diberikan oleh Allah Roh Kudus kemampuan untuk mengubah kondisi dan keadaan, menggarami dunia yang sedang tawar. Kan itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Karena itu, firman Allah tetap mengingatkan kepada kita. Kembalilah hidup secara natural. Kembalilah hidup secara alami. Dibaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Yang nampak bukan kita lagi, kata firman Allah. Dalam kitab Filipi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Kalau Kristus
berdiam dalam hidup kita, kita dapat melakukan sesuatu. Dapat dirasa, dapat diraba, dapat dilihat oleh banyak orang. Saudaraku, cara hidup kita bersikap dan cara hidup kita bertindak adalah hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Inilah kebenaran firman Allah yang kami bagikan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari Bapa, ketika manusia pertama tidak menjaga kepercayaan Tuhan, di sanalah terjadilah kekelaman. Kami pun berada dalam kondisi terpuruk seperti itu. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami umat manusia. Tuhan mengasihi kami umat-umat Allah. Kami tidak berada dirundung dengan duka, di kesukaran, di kesulitan setiap saat karena pengaruh dosa. Karena ketidaktaatan terhadap firman. Tapi kami diajar oleh Roh Kudus supaya kami memiliki roh kepekaan, mampu melakukan sesuatu yang menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Sehingga demikian, yang nampak dalam hidup kami bukan hidup kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Biarkan kami jadikan surat-surat terbuka bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bimbing kami Tuhan Yesus. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami diberi kemudahan melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan. Hidup berkenan di mata Tuhan. Dan Engkau semakin besar, kami semakin berkurang-kurang Bapa. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah kebenaran firman Allah. Sempurnakanlah kebenaran firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.